Ya, baik, kita mulai ya untuk market update kita hari ini. Ya, 2 hari ini lumayan lah ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah mulai berasa bahwa gerah banget ya. Wah, ini gua harus kemana gitu kan? Oke, ya ini em, saya nggak tahu outlook kemarin waktu hari Senin, teman-teman pasti dapet ya. Sorry Bu. Teman-teman pasti udah dapet kan? Kita udah katakan bahwa ini sebenarnya peluang, ini sebenarnya kesempatan. Karena em, melihat penjelasan di hari Jumat, kita tidak melihat bahwa ini ada sesuatu yang akan mengubah sebuah tren, terutama di teknikal ya. Teknikal kalau minornya oke lah, teman-teman mungkin melihat ini ada sebuah struktur di sini di sekitar 8.000 ya 7.960 sampai 8.000 itu ada sebuah struktur di situ. Jadi kalau dia retest itu kan memang adalah apa ciri khas dari price action kan dia selalu akan meretest untuk menguji kembali struktur sebelumnya yang menjadi support gitu kan. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman lihat lagi dari indeks harga saham gabungan di bawah situ juga masih ada gap-gapan ya, ada gap di daerah ini berapa ini di sekitar 7.700 ya, kemudian ada gap lagi di daerah 7.800 7.900. Nah, jadi kalau misalnya nih indeks kalau turun, saya justru malah lebih seneng ya. Kenapa? Karena gap ini ketutup ya. Jadi orang udah nggak terus was-was ini gap ini kapan ditutup kan. Nah, kalau teman-teman lihat dari indikator, kita ambil indikator ya. Yang sering saya pakai itu adalah RSI. Nah, kalau RSI menunjukkan gimana? Menunjukkan bahwa memang daerah-daerahnya memang udah daerah oversold kemarin-kemarin ya kan. Jadi ya kalau kita bilang sudah terlalu panas kan, orang-orang selalu bilang begitu ya, indeks harga saham gabungan terlalu panas. Jadi kalau dia ada koreksi itu wajar banget kan. Benar nggak? Dia udah rally begitu tingginya ya. Nah, akhirnya dia koreksi. Itu wajar banget. Ya, itu sesuatu yang sangat-sangat wajar ya. Kecuali mau yang dia koreksi sampai ke bawah 7.500 itu mungkin ya kita kita lihat lagi nanti ya seperti apa pergerakannya. Tapi kalau selama dia paling cuma ngincar gap dan lain sebagainya, itu saya malah seneng. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, di dua penurunan ini, walaupun dia gede ya, turun besar ya, tetapi akhirnya pada sore hari shadow lagi ya, shadow lagi. Nah, orang bilang oh iya karena apa ya, ya karena ada yang ini ada yang borong ini dan lain sebagainya kan. Sebenarnya kalau kalau dicek lagi ya secara valuasi banyak kok saham-saham yang murah, saham-saham bagus yang murah, termasuk yang big cap yang diperbankan itu murah-murah semua. Kalau lu bilang under value itu sudah under value ya. Jadi apakah ini sebuah kekhawatiran kita kalau ini akan lenyap semua dan lain sebagainya? Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan sampai sekarang ya. Ini sampai hari ini ya, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena gini, penurunan ini penurunan ini yang kemarin yang hari Senin sebenarnya kan dari hari Jumat kan ya. Nah, tapi penurunan indeks harga saham gabungan di hari Jumat itu kenapa? Kita cek dulu nih, kenapa dia kok kayaknya ngambil banget kesempatan itu untuk turun begitu gedenya. Pertama adalah kita lihat sebabnya itu kan karena si Trump kan. Ya, lagi-lagi dia kan. Ya, si Trump mengeluarkan sebuah pernyataan kalau dia akan menaikkan tarif menjadi 100% ya. Saya pikir semua orang sudah tahu lah dengan hal itu kan. Nah, tapi teman-teman juga mesti tahu bahwa ini ciri khasnya si Trump. Lu udah kenal dia berapa lama sih sekarang? Ya, dia sudah berapa ya? Sudah setahun lebih kan? Ada 4 tahun yang lalu ya, di periode pertama kan dia selalu begitu. Ya, dia akan membuat gertakan dulu karena sebentar lagi dia akan ketemu Presiden Xi Jinping, ya Presiden Cina. Yang mana kalau lu ukur ya apple to apple untuk saat ini, Cina jelas lebih unggul. Ya, Cina jelas unggul sekali. Cuman Cina itu butuh pasarnya si US. Ya walaupun ya kita dibilang butuh-butuh banget juga enggak, karena dia udah menciptakan pasar-pasar di tempat lain gitu. Ya bahkan di pasar di seluruh dunia. Nah, cuman memang ya tetap ya kita lihat memang pasar US itu adalah pasar yang paling potensial karena uangnya di situ, likuiditas di situ. Jadi Cina juga nggak mungkin gegabah bilang, oh ya gue nggak butuh lu, nggak mungkin. Ya jelas tidak mungkin. Karena itulah makanya si Trump itu tidak punya apa ya bargaining power untuk benar-benar bisa nego waktu dia ketemu Xi Jinping ini gitu loh. Ya, nah, karena itulah makanya dia buat gertakan. Dia buat gertakan agar Cina minimal
Lu itulah ya, susun sedikit lah biar nanti ya pas pertemuan adalah muka gua sedikit gitu ya. Oh, apa dia apa kita bisa nego ini. Karena yang mau dinego oleh US adalah tanah jarangnya. Ya, railroad-nya Cina. Karena railroad ini fungsinya itu adalah salah satunya adalah bahan baku untuk membuat chip gitu. Ya, pembuatan chip dan itu tidak semua negara punya. Indonesia punya kan? Ya, tetapi kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya. Nah, Cina punya banyak sekali. Ya, mungkin karena lahannya segala macam yang memang gede ya. Nah, itu adalah gertakan ya. Pasar itu tahu tentang itu. Pasar tahu tentang itu. Karena itulah makanya pasar mencoba untuk memprice in dulu sedikit. Ya jangan sampai nanti gertakannya ternyata dijalankan, ya kita mungkin udah apa terlalu jauh jaraknya untuk memprice in gertakan itu gitu. Ya karena itulah makanya ada periode-periode di mana ya diturunkan ya saham-saham yang memang sudah naik tinggi, mereka taking profit dulu kan. Ya nah, nanti habis itu ini ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk mereka ngambil lagi di harga yang lebih murah. Ya, terutama untuk menyambut periode window dressing. Ya, saya nggak bilang kalau ini akan koreksi dalam waktu dekat, tidak. Apakah dia akan rally? Menurut psikologi pasar kita, ya, rally tetap akan ada. Ya, nah kalau koreksinya mungkin udah di tahun depan kali ya. Ya, sepertinya seperti itu. Karena yang kita lihat nih, contoh ini sekarang dalam negeri ya. Kita lihat katalis kita dalam negeri dulu ya. APBN kita itu masih punya uang sekitar 1.300 triliun untuk dibelanjakan. Ya, dalam 3 bulan ini harus dihabiskan 1.300 triliun. Ya, nah teman-teman perhatikan 1.300 triliun ini. Bagaimana cara mereka membelanjakan ini 1.300? Jangan sampai kayak ya yang kita kita tahu lah ya. Ini akhir tahun maka penghabisan anggaran, pokoknya habis-habisan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menghabiskan anggarannya dengan bagus, ini likuiditas tuh. Kalau 200 T aja membuat pasar itu kelihatannya agak optimis kan. Apalagi ini masih ada 1.300 triliun yang harus apa dibelanjakan. Jadi ini pasti banyak sekali proyek-proyek akan direalisasikan pada Q4 ini, Q4 2026. Itu likuiditas. Kalau 200 T aja membuat pasar optimis, maka 1.300 T ini jelas akan lebih optimis lagi kan? Ya, belum lagi BGN, ya Badan Gizi Nasional ternyata mengembalikan 70 triliun. Dia nggak sanggup untuk ngabisin itu anggaran. Ya, anggaran tahun ini kan sekitar 90, anggaran di APBN itu sekitar 71 T. Ya, kemudian ditambah kan. Ya, nah cuman dia nggak berhasil. Jadi akhirnya dikembalikan 70 triliun. Nah, 70 triliun ini ya kita kita lihat lah ya, karena Menteri Keuangan ini agak koboi-koboi kan. Ya, mungkin saja dia akan lempar lagi ke pasar untuk menjadi likuiditas. Ya, memang memang akan ada bahayanya. Memang akan ada bahaya karena jelas ini mungkin akan menggenjot apa direktur-direktur Bank Himbara itu untuk ya pokoknya jor-joran lah. Yang penting target gue tercapai. Apa yang dikasih ke gua itu semua tersalurkan. NPL nanti urusan tahun depan. Ya ini pasti akan jadi bahaya yang akan mengintai tahun depan. Ya, teman-teman jadi perhatikan. Jangan terlalu optimis juga karena walaupun likuiditas terus dikucurkan, ya lu mesti lihat bahaya di tahun depan. Karena yang dikucurkan ini kan nggak jelas. Ya kita nggak lihat bahwa apa yang pihak-pihak yang menerima kucuran dana likuiditas ini itu adalah pihak-pihak yang memang berkualitas. Kita nggak melihat itu kan. Karena itulah makanya kalau lu lihat bank-bank Himbara itu kenapa kok nggak naik-naik gitu kan. Ya itu salah satunya kekhawatiran pasar gitu. Ya, jadi lu nggak bisa bilang bahwa oh ada likuiditas begitu tingginya maka bank-bank himbara itu pasti akan naik. No, no, no. No, kita nggak lihat itu kan. Kita udah katakan dari awal bahwa ya betul secara jangka pendek mungkin itu akan jadi sentimen positif untuk mereka. Tetapi jangka panjangnya itu kita butuh data untuk melihat. Nah, demikian juga dengan 1.300 triliun ini dalam negeri ya, yang perlu dibelanjakan. Nah, ini belanjanya gimana? Nah, kalau belanjanya itu pada proyek-proyek yang memang sudah dianggarkan ya, kemudian habis itu direalisasikan lebih cepat di tahun ini, itu jelas akan cukup bagus. Itu akan menjadi sebuah katalis untuk
ya perusahaan-perusahaan yang menerima proyek itu buat ya kita kita pricing untuk ke tahun depan. Ya, jadi teman-teman perhatikan bahwa likuiditas di pasar ini sekarang lagi banyak-banyaknya. Kemudian belum lagi kalau ini sekarang kita bicara Trump ya, Trump seperti itu ya. Dari kemarin ya, dari kemarin sampai nanti tanggal 18 Oktober itu akan ada gubernur gubernur The Fed itu akan terus bicara, akan terus pidato. Nah, pidato-pidato ini tujuannya untuk apa? Ya, sebelum periode blackout-nya ya. Jadi periode setelah 18 sampai nanti pengumuman suku bunganya itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 kalau nggak salah ya. Itu mereka tidak akan bicara lagi ya. Nah, dari kemarin sampai tanggal 18 nanti kita akan melihat bagaimana pandangan The Fed untuk pemotongan suku bunga di Oktober. Ya, sampai sekarang itu udah berapa ya? Udah berapa gubernur The Fed yang sudah bicara? Kita sudah melihat bahwa kelihatannya Oktober itu pasti akan ada pemotongan suku bunga. Jadi berarti ada pemotongan suku bunga kedua kan? Nah, artinya pasar itu pasti akan mulai bersiap untuk mempricing untuk itu. Oke. Nah, kalau kemudian habis itu teman-teman lihat lagi emas. Emas itu sudah mempricing untuk pemotongan suku bunga. Kalau kemarin di hari Senin saya bilang kan target emas kita di mana? Satu lagi 4180 kan? Itu sudah dicapai ya. Kemudian habis itu target selanjutnya adalah 4250. Itu dikit lagi tercapai. Teman-teman bisa bayangkan ini harusnya teman panen nih. Ya, dari kalau lu ambil dari hari, saya ingatnya itu kalau ada posisi di hari Kamis, kemudian Senin dan Selasa ini, teman-teman pasti udah TP di 4180, kemudian habis itu dia sempat turun. Nah, hari ini juga saya sempat turun. Lu punya posisi untuk mengambilnya. Kita lihat sebentar ya. Sebentar ya, kita lihat ke emas ya. Ini teman-teman kan ada beberapa yang nanya nih emas gimana ya. Ini emas kan, teman-teman lihat ya, belum ada koreksi sama sekali. Tapi ini kita nggak mungkin trading daily kan, ya. Ini akan jadi time frame favorit saya di 1 jam. Kalau teman-teman lihat 1 jam, ini sebenarnya adalah kesempatan teman-teman buat collect. Nah, ini yang hari Senin kemarin nih. Ya, ini adalah kesempatan teman-teman buat collect. Gimana caranya? Ini teknik saya loh ya. Saya nggak tahu teknik teman-teman ya. Dari 1 jam saya akan ke 5 menit. Nah, pada saat di 5 menit, teman-teman akan lihat divergence yang terjadi di ini. Oke, ya. Nah, tuh lihat ya, ini kan dia drop ya. Ya, karena ini ditunggu banget. Kapan ya si emas yang mau koreksi ya? Karena udah lu lihat di time frame 4 jam itu udah overbought ya. Time frame 1 jam itu sudah overbought ya. Nah, itu biasanya overbought itu pasti akan men-trigger sebuah penurunan yang gede ini. Nanti buat yang itu ya, yang forex nanti nanti saya atur waktu ya buat teman-teman ngelihat setup ini ya. Nah, ini yang ditunggu nih, jebret kan? Begitu dia jebret, teman-teman lihat ya. Ini pada turun ke bawah. Ini yang ini dulu ya. Ini pada saat dia jebret, dia udah langsung oversold ya, udah langsung oversold. Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah divergence ya. Teman-teman bisa lihat ya divergence-nya terjadi ya. Ini, ini, ya, oke. Nah, dia divergence. Kalau lu ambil dari sini, kalau lu ambil dari sini, teman-teman udah bisa koleksi. Nah, kalau lu tunggu dia retest, itu juga nggak masalah. Ini yang saya bilang ya, di hari Senin, teman-teman pasti akan dapat, ini kan targetnya ya, lu udah dapat nih, di hari Rabu ya, Eh, pagi. Pagi ini teman-teman udah dapat. Ini dari sini ke sini. Nah, next habis itu ngapain? Ini kalau lu lihat lagi, ini udah divergent semua. Apa udah oversold semua. Nih, dia udah mulai naik lagi kan di 4 jam kan? Udah di daerah overbought kan? Kemudian lu lihat di 1 jam itu juga udah daerah overbought. Ini udah sempet ini turun ya. Jadi udah agak turun dia. Ya, nah sehingga yang di 5 menit kita tunggu lagi apa? Divergence. Lu lihat ya, ini udah sempat jebret kan? Ya, dia udah di oversold. Ya, ini sebenarnya udah jadi daerah lu bisa ambil lagi. Jadi kalau ini sudah ini kan dia nggak dapet ya. Target saya kan di 4250 ya. Sebentar. Oh, 4250 masih di atas. Ya nih, ini targetnya masih di sini. 4255, 4255 kan? Ya. Nah, ini sebenarnya udah jadi daerah, teman-teman tungguin aja daerah sini. Ya, daerah sini ya dia mungkin nanti akan ada divergence. Kalau dia turun lagi ke bawah, tapi kalau enggak, teman-teman pasti udah ambil daerah sini.
nanti pasti akan ada retestnya. Ya, saya nggak akan turun ke 1 jam, ke 1 menit, tapi ya minimal, teman-teman udah bisa lihat ya, ini karena dia overbought, 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 kemudian habis itu ada trigger penurunan gede. Ya, penurunan gede. Biasanya ini udah pasti saya ambil. Nanti kalau dia ada divergence, saya ambil lagi. Kalau dia divergence lagi, ini saya ambil lagi sampai nanti dia retest lagi sebelum dia naik kembali. Jadi target selanjutnya untuk emas adalah di 42 lima itu emas. Karena 42 yang di bawah ini 42 yang 4288 itu sudah berapa nih? 4188 itu sudah tercapai. Jadi kita tinggal menunggu satu lagi di 4254 itu pasti akan capai. Kenapa kita akan capai? Ini ingat ya, kalau kalau trading begini, saya tidak menggunakan murni teknikal ya. Kita butuh lihat fundamental ke depannya ya, apa yang sedang terjadi di pasar, apa yang sedang di price in oleh pasar ke depannya. Yang kita lihat adalah pemotongan suku bunga yang paling dekat itu adalah di sebentar. Di Oktober tanggal berapa? Ya, 14 hari lagi. 14 hari lagi berarti tanggal. Tunggu. Tabelnya belum keluar. Nah, tanggal 29 Oktober dan itu 97,8% itu pasti akan ada pemotongan suku bunga. Nah, ini yang dipricing oleh market. Jadi emas itu menuju ke situ. Kalau The Fed melakukan pemotongan suku bunga berarti akan ada pelemahan pada US dollar. Nah, sedangkan emas itu disandingkan dengan USD. Jadi kalau USD melemah, ya otomatis emasnya pasti akan terus menguat gitu. Ini yang masih kita lihat ya. Nah, penguatan emas itu juga teman-teman perlu perhatikan. Ya, bisa jadi ini ada tanda-tanda di mana mungkin bubble itu akan terjadi ya. Ada 2 bubble yang sudah kita bicarakan yang teman-teman butuh perhatikan. Itu di hari Senin kemarin ya kita udah bicarakan ya. Bubble pertama itu adalah AI ya, teknologi-teknologi lagi. Kemudian bubble yang kedua itu adalah kripto. Ya, kenapa kita bilang itu bubble? Karena likuiditas itu sedang berkumpul di situ. Ya, lu lihat valuasi ChatGPT itu namanya apa ya? OpenAI. Ya, OpenAI itu sekarang valuasi udah berapa ya? Dan itu drastis sekali meningkatnya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini bisa ini nggak bisa. Oh ini ya 1 year, oke maksimal aja ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kan dari 2023, 2023 itu dia masih $71 ini. Ya 71 atau $70 ya 2023. Kemudian sempat sideways ya kan, sideways. Kemudian 2024, 2024 itu sudah tingginya sampai ke $300. Jadi dari 60 ke 300 itu berarti sudah naik berapa? 300% lebih ya. Oke. Kemudian ini spike-nya dia. Ini spike-nya itu di 2025 itu sudah gope. Ya sudah gopek. Jadi artinya dari 60 itu berarti sudah apa apa kenaikannya itu udah hampir 1000%. Ya dari tadinya nggak ada apa-apa kan ya, dari 60 dari 70 ya sekarang ditutup di $504. Ya ini open air loh. Ya karena em, ini mungkin agak sedikit yang bisa mengalahkan Nvidia itu mungkin pergerakan ini. Ya, ini dari eh, akhir tahun 2023, kemudian sekarang akhir tahun, ya, berarti kan dari Oktober ke Oktober lagi itu 2 tahun. 2 tahun itu 1000%. Ya, ini kenaikan si OpenAI. Ya, itu baru dari satu perusahaan. Kalau lu bedah lagi ke dalamnya, lu akan melihat bahwa uangnya itu sedang berkumpul di tempatnya dia. Ya, uang-uang itu sedang berkumpul di tempatnya dia. Saya udah share chat ya. Saya nggak tahu saya share kemana ya. Saya lupa ya. Ada sebuah chat ya. Itu menunjukkan ini OpenAI. Kemudian di dalamnya ya, di dalam OpenAI ini, di situ ada Microsoft, di situ ada AMD, di situ ada apa Intel ya. Pokoknya semua teknologi itu sedang berkumpul di tempat ini. Ya, jadi ya lu tinggal tinggal ini aja nggak tahu kapan-kapan meledaknya begitu dia meledak ya berarti udah ya kita kita jadi udah tahu lah ya apa yang akan terjadi. Jadi tinggal perhatikan aja karena uangnya itu sedang berkumpul di situ. Ya, uangnya sedang berkumpul di situ termasuk kripto juga itu uangnya sedang berkumpul di situ ya sehingga ya kita perlu mewaspadai
dua bubble itu. Kita nggak tahu apa secara pasti apa yang akan terjadi nanti ya, tetapi yang mau kita lihat itu adalah overheating di bursa ya, bursa manapun lah ya. Bursa manapun itu memang sudah sangat-sangat panas ya, sudah sangat panas. Indeks harga saham gabungannya teman-teman bisa lihat ya, naiknya dari kemarin ya, dari April kemarin itu sampai hari ini. April kan masih di 5.800, 5.900 ya. Hari ini sudah 8.000 ya. Tertingginya itu sudah di 8.000, hampir 8.300. Itu tingginya ya. Dan ini kalau ini kan target kita kan tadi 8.250 tok ya. 8.272 ya. 8.250 itu sudah capai ya, sudah, artinya kalau lu trading berarti lu sudah TP. Nah, next target itu adalah 8.470. Kita ke situ dulu ya. Next habis itu baru ke 8.600. Ya, nah, ini mungkin akan ya kalau lu lihat dari ini semua katalis-katalis yang ada, kita mungkin akan capai di tahun ini di sekitar 8.700. Saya nggak akan seoptimis siapa kemarin siapa yang ngomong sampai 8.600, bahkan ada yang sudah mulai ngomong sampai ke 8.700. Ya, sudah ada yang sampai ke situ. Tapi ya kita step by step aja dulu ya. 8.250 sudah capai. Dan nextnya itu adalah 8.470. Nextnya itu akan jadi 8.690. Oke? JP Morgan ya ngomongnya. 8.600 ya. Nah, udah ada yang ngomong lagi sampai ke 8.700. Sudah ada yang bilang lagi ke situ ya. Nah, yang kita lihat itu adalah kalau lu lihat dari psikologi market, ini akan masuk ke dalam periode di mana kalau itu mah udahlah. Ya, 30.000, 36.000 ya nggak kelihatan kita masalahnya. Ya, yang baru kelihatan di sini itu baru 10.000. Ya, tapi dia ngomongnya di 2030. Jadi masih 5 tahun lagi ya. Mungkin nanti nanti baru kita itulah ya, kita proyeksikan lagi. Ya, oke. Jadi apa yang kita mau lihat di sini? Jangan pergi. Ya, jangan pergi dari market. Ya, kalau lu lihat dari RSI-nya, ini daily ya. RSI-nya sudah digocap. Jadi artinya sudah balik ke netral lagi nih. Ya, pergerakan indeks kita itu sudah balik ke netral. Jadi kalau lu bilang ini udah overheating, sudah enggak. Sudah ada koreksi di situ. Apalagi kalau misalnya nanti dia tutupin gap itu jauh lebih aman lagi buat kita. Ya, ini ada gap di 7.800, 7.900 ya. Kemudian ada gap lagi di bawah lagi 7.700 sekian gitu. Ya itu makanya kenapa saya bilang kan, kalau mau turun sekalian turun ke bawah. Jadi tutupin gap ini udah kelar gitu. Ini kesempatan buat turun. Ya, kesempatan buat turun dan kesempatan kita juga untuk mengambil bagian dalam window dressing. Ya, kenapa saya masih cukup optimis dengan window dressing? Karena data-data menunjukkan ya kita masih cukup positif ke situ. Surplus perdagangan masih surplus kan. Kemudian habis itu yang saya bilang likuiditas dalam negeri itu masih oke. The Fed itu masih akan turunin suku bunga. Kemudian habis itu Bank Indonesia juga akan ikut. Kemudian habis itu kita lihat ya, si Menteri Keuangan yang baru ini katanya ya sudah memperpanjang PPNBM untuk properti. Kemudian habis itu BLBI dibuang ya. Kemudian habis itu dia mau nagih sendiri. Jadi ya apa untuk saat ini untuk jangka-jangka pendek tindakan-tindakannya itu cukup membuat pasar itu optimis ya, termasuk saya ya, tapi ini jangka pendek ya, saya harus katakan jangka pendek ya. Kalau jangka panjang ya kita butuh data yang jauh lebih lengkap ya, NPL-nya segala macam kita butuh lihat itu, oke. Ya itu yang kita harapkan, semoga tutup gap ini ya. Begitu gap ini ketutup, oh itu jauh lebih enak gitu. Jadi jangan kabur gitu ya, jangan kabur. Nah, mengenai jangan kabur ini, teman-teman ya, ini mungkin sekalian ya. Yang saya janjikan ke teman-teman, ini ada ebook tentang psikologi market ya, psikologi market. Jadi artinya kalau lihat ebook saya, ini harusnya udah cukup lengkap ya. Jurnal kita sudah ada, risk dan money management kita sudah ada. Nah, ini saya lengkapi dengan yang namanya psikologi pasar dan psikologi trading. Ini kalau teman-teman ini sekilas ya, ini buat buat ini ya, buat teaser ya. Oke. Teman-teman, kenapa pada saat indeks turun, kemudian habis itu kayaknya semua orang kayaknya apa ya, alergi banget sama indeks yang turun ini ya. Oke? Nah, di situ ada satu namanya herd ya. Ini saya nggak tahu bacanya benar kayak ya.
herd mentality atau herd behavior. Di psikologi, kita mengenal itu, ya, namanya herd mentality atau herd behavior. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di sekitar kita. Ya, pada saat ada sesuatu yang viral, contoh kayak pedal hari ini, semua orang berkumpul di situ. Ya, itu adalah mentalitinya. Ya, ini adalah behaviornya. Dan itu ternyata adalah sifat dasar manusia sekali. Kepada saat lu lihat indeks lagi turun-turunnya, maka lu akan beranggapan bahwa ini udah the end of the market. Itu udah the end of the market. Padahal pergerakan di sebuah trend itu patah atau tidak, itu tidak ditentukan oleh satu candle, tidak ditentukan oleh sekumpulan orang ini. Ya, ini yang namanya herd mentality ya. Dan kalau lu lihat lebih dalam lagi, herd mentality ini sebenarnya adalah behavior atau perilaku yang biasa dilakukan oleh binatang. Ya, apa itu maksudnya? Gini-gini. Saya nggak bermaksud untuk itu ya, ngomong sampai jauh-jauh gitu ya. Lu lihat ya, kalau ini yang menggerakkan herd mentality ini sebenarnya adalah sistem yang kita sebut sebagai sistem limbik kita. Ya, di sini eh, mungkin saya tidak akan membahas itu secara lebih lengkap ya, karena ini saya punya satu ebook lagi yang mungkin lebih lengkap lagi membahas tentang neuroscience ya, tetapi ini mungkin sekilas aja ya. Kalau teman-teman lihat ya, kalau binatang-binatang itu yang kecil-kecil yang merasa oh gue lemah sekali ya untuk berhadapan dengan yang buas-buas yang gede-gede itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul jadi satu ya, sehingga dianggap bahwa kalau gue berkumpul jadi satu, maka gue akan kelihatan besar di mata pemangsa gue. Nah, sebagai manusia, teman-teman coba ya, coba berpikir itu adalah strategi yang bagus atau strategi yang sebenarnya bodoh banget ya. Ya kan? Lu lihat kayak ikan-ikan itu ya, ikan-ikan teri, ikan-ikan apa ya yang sering berkumpul bareng itu kayak ikan tuna, ya ikan tuna bareng ya. Ya ikan-ikan semua itu lah ya. Ya dia berkumpul kan, atau tahu burung-burung kuntul tuh ya. Dia berkumpul jadi satu ya. Kemudian kalau bisa dibangun sepadat-padatnya biar kelihatan jadi gede gitu. Ya, kalau lu sebagai manusia yang kita bilang ya, itu kan sistem limbik kita mengatakan bahwa oh kalau kita berkumpul kita akan jauh lebih aman kan, ya. Tapi kalau lu pakai yang namanya prefrontal cortex lu otak nalar lu untuk berpikir, maka lu akan timbul sebuah strategi bagaimana caranya ya gue bisa menangkap burung-burung itu secara banyak, atau gue bisa menangkap ikan-ikan itu banyak sekaligus. Bagaimana caranya? Ya, di situ makanya diciptakan yang namanya pukat harimau. Ya, kita menggunakan strateginya dia untuk justru menangkap mereka dengan lebih mudah. Ya, dengan lebih mudah. Coba bayangkan, herd mentality itu herd behavior. Ya, lu pakai pukat harimau ngapain? Lu jaring mereka. Jadi mereka karena mereka kumpul jadi satu, seakan-akan mereka itu tidak bisa diapa-apakan oleh pemangsa mereka. Itu justru dimanfaatkan kita untuk menjaring mereka lebih mudah. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang lu lihat di trading. Pemangsa kita siapa? Market maker. Pemangsa kita siapa? Smart money. Karena dia mempelajari behavior ini, karena dia mempelajari perilaku ini, sehingga mengakibatkan apa? Lu dengan mudahnya dipengaruhi dan akhirnya termakan. Pada saat market lagi turun-turun begini, apa yang dilakukan oleh smart money? Lu pernah berpikir nggak? Dia sedang menjaring pakai pukat harimau. Lu turunin, lu buang semua barang-barang yang bagus itu, dia ambil. Ya kan? Ya, pada saat lagi euforia-euforianya, lu orang membeli, dia ngapain? Dia sedang membuang barang, ngasih lu terus barangnya. Itu herd mentality. Jadi kalau lu menyadari bahwa oh gua harusnya tidak berkumpul begini ya. Ya, ada waktunya lu berkumpul, yes. Ya, ada waktunya lu harus memisahkan diri dari mereka. Itu sebabnya kenapa Warren Buffett bilang, belilah saat orang-orang lagi fear. Lu harus keluar dari mentality ini. Lu harus keluar dari mindset itu. Oke? Juallah saat orang-orang lagi greedy. Orang-orang lagi euforianya.
Dan kalau lu pelajari tentang volume, maka lu akan mulai melihat bahwa likuiditas paling tinggi itu saat apa? Saat harganya lagi naik. Likuiditas lagi tinggi-tingginya saat euforia itu terjadi. Dan likuiditas lagi kosong-kosongnya saat apa? Saat harganya lagi turun. Nggak ada orang yang mau beli. Yang ada itu mereka terus membuang barang. Ya kan? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan nih ya, gua kalau mau ngambil barang, ngambilnya kapan? Ya pada saat orang lagi fear. Kalau gua mau nampung barang pada saat kapan? Harga lagi turun. Kenapa? Karena di situ likuiditas untuk lu nampung barang. Gitu ya. Nah, kapan lu gua buang barang? Pada saat orang lagi euforia-euforianya. Gitu. Itu berkaitan dengan mentalitas kita sebagai manusia. Dan pada dasarnya kita juga begitu. Seperti ya apa yang dilakukan oleh binatang. Pada saat kita ada di kelompok besar, kita merasa aman. Coba bayangkan kenapa? Itu sebabnya kenapa ada namanya demokrasi. Demokrasi mengatakan apa? Suara terbanyak adalah pemenang. Ya, dia tujuannya itu apa dari sini? Ya jadi udah ini kelompok banyak kok ya ke apa suara terbanyak ya sudah berarti dia yang menang lah. Berarti mereka bersepakat kalau ini yang lebih baik gitu kan. Gitu kan. Ini dasarnya dari sini. Herd mentality. Ada bagian bagusnya, ada bagian jeleknya. Ya, kalau lu dalam hal trading, ya jelas lu harus bisa memisahkan diri dari situ. Bagaimana cara memisahkan diri? Ya, ini yang kita sebut sebagai trading plan. Ya, semua ya apa setup, metode, trading system dan lain sebagainya. Itu yang membuat lu melihat semua kejadian yang ada di pasar itu dengan data. Nah, kenapa gua nggak bisa? Ya, nah itu kalau teman-teman baca lagi, itu ada namanya neuroscience dalam trading, itu ada dua tempat. Satu namanya sistem limbik, satu lagi namanya sistem otak otak primitif kita, ada satu lagi otak modern kita. Ya kita bilang begitu ya. Jadi ini otak primitif itu berkaitan dengan sistem limbik. Lu mungkin kenalnya sebagai amigdala, lu mungkin kenalnya ada yang lain-lain gitu ya. Itu ini adalah bagian-bagian di mana apa otak mempertahankan diri kita. Bagaimana cara kita mempertahankan diri? Pada saat lu mungkin lihat gelap, oh jangan masuk. Nah itu otak limbik kita, sistem limbik kita berfungsi. Oh ini gelap nih, berarti kemungkinan besar akan ada bahaya. Lebih baik cari jalan lain. Nah, jadi dia mulai mulai berpikir begitu. Nah dalam trading turun nih. Nah, sistem limbik lu akan mempertahankan diri langsung turun jual, gitu kan? Turun jual. Turun gede nih. Wah, gila-gila ARB segala macam. Cari cara bagaimana cara keluar dari saham ini. Gitu ya. Nah, ini pada saat sistem limbik kita bekerja, maka otak nalar kita itu langsung dibilangnya di hijack ya. Langsung disabotase. Jadi kita nggak bisa berpikir lagi. Ya, tiba-tiba saja loh kok kayaknya nge-freeze gitu ya. Nalar kita udah nggak berfungsi. Itu sebabnya. Nah, saat lu tahu bagaimana cara kerja otak lu, nah saat itu juga lu harusnya tahu bagaimana cara mengubah dari yang tadinya rugi menjadi gue mulai bisa nggak keluar dari mentality atau behavior retail yang buat gua itu mungkin saja terus membuat gua rugi. Itu bagaimana gue tahu gue ada di mental seperti ini atau di mindset seperti ini atau di apa di perilaku seperti ini. Jurnal ya. Jadi makanya teman-teman lihat ya. Kenapa kenapa gue lebih apa ya? Kenapa saya jauh lebih menekankan lu punya jurnal ya, agar lu bisa ngelihat lu punya perilaku di lapangan itu seperti apa. Apa saat lu trading itu lu lakukan apa sih? Apa yang membuat lu akhirnya rugi dan lain sebagainya? Itu jurnal. Itu menilai elunya. Karena kita pada dasarnya itu nggak bisa menilai kita sendiri. Lu nggak mungkin bisa menjelek-jelekan lu. Karena memang dari sananya, sistem limbik lu mengatakan lu tidak pernah jelek. Dan it's good. Ya, itu bagus. Karena memang kita harus bisa mempertahankan diri kita kan, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali pertahanan kita di tempat yang salah.
Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Ya, itu kita perbaiki. Jadi kalau lu lihat ini ya, kalau apa kita bilang gini lah, kalau operasi jantung ada namanya bypass. Kenapa bypass? Karena apa saluran ini sudah tersumbat, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, makanya dibikin saluran baru. Gitu ya. Nah, apa yang sudah lu pelajari sebelum-sebelumnya dan akhirnya terus membuat lu rugi, nah ini mulai dihambat gitu loh. Bikin jalur baru, bikin habit yang baru, bikin sesuatu yang baru sehingga itu bisa menjadi mindset barunya lu. Nah, pada saat dia bereaksi, itu reaksinya bener. Itu contoh misalnya kayak 2 hari ini. Turun kan? Reaksi lu apa? Oh, kabur, kabur, kabur gitu kan. Nah, kalau lu udah punya bypass, lu udah punya habit yang baru, lu melihat ini sebuah kesempatan. Kenapa? Apakah gue cuma lihat, oh karena dia turun, maka itu kesempatan? Tidak. Kita melihat itu dengan data. Ingat loh ya, dengan data. Makanya kan jadi lu tenang gitu loh. Dia turun, ya sudah, mau gimana lagi? Gitu kan, itu namanya market kan. Akan ada koreksi, akan ada profit taking, ya kan? Selama data-data ke depannya masih bagus, kenapa gue harus pergi? Itu justru menjadi kesempatan gua kan, ya, untuk bisa menambah barang gitu loh. Itu ya. Nah, lu baru bisa berpikir begitu kalau sistem limbik lu sudah punya habit yang baru, sudah punya bypass yang baru, sudah punya saluran yang baru. Tapi kalau salurannya masih lama, lu gini deh, ya, kita survei kecil-kecilan aja ya. Kan ada berapa orang ya? Ada hampir 30 orang ya ada di komunitas kan yang kita bangun belakangan ini. Nah, itu saja saya yakin banget tidak semuanya itu setenang setenang yang sering chat. Ya, saya yakin banget tuh pasti dalam hati deg-degan banget kan. Aduh, ini benar nggak sih? Ya, benar nggak ya? Apakah benar gue bisa ini sebuah kesempatan apa enggak? Kenapa? Karena sistem limbik ya yang ada di dalamnya kan masih belum totally tergantikan ya. Kita baru berapa bulan ya? Hampir 3 bulan kan? Ya belum totally tergantikan. Ya, nanti kalau dia totally tergantikan, lu lihat trading kita akan jauh lebih tenang, jauh lebih santai aja udah. Kalau memang marketnya seperti itu ya udah tutup aja buku. Selama datanya masih bagus, data semua ya kan. Jadi artinya prefrontal cortex kita, otak nalar kita itu yang bekerja. Nah, untuk bisa membiarkan otak nalar kita itu bekerja, maka lu harus punya persiapan. Nggak cuman karena gue begitu buka chat, habis itu langsung bisa trading. No, gitu kan. Lu udah siapkan. Itu yang kita bilang story-nya, lu udah tahu. Ya, ambil contoh nih, sekarang saya jawab ya, kayak WiFi deh. Ya, WiFi apa yang kita lakukan? Ya kan dulu kita udah tahu kan, apa yang dipricing oleh WiFi. Ya, untuk sekarang kita mau lihat dia jadi pemenang kan, lelang 1,4 Hertz itu ya. Kita mau lihat dia jadi pemenang. Nah, begitu diumumkan jadi pemenang, apa yang terjadi? Sell on news. Wajar nggak? Wajar. Sebelum ada news tentang pemenang, bahkan sampai sekarang kita juga nggak tahu ya. Ini baru simpang siur doang kalau dia menang gitu kan. Sebelum ada pemenang itu kita udah jaga-jaga kan. Ini bakalan sell on news. Kenapa? Karena kalau lu lihat ya, porsi ini, saya nggak tahu portofolio teman-teman ada di berapa ya, tapi saya tahu bahwa itu pasti minimal di atas 50%. Itu udah di tangan lo 50%. Ada yang sampai sudah 100% kan? Ya, itu sudah di tangan segitu. Lu kebayang nggak sih berapa banyak orang yang mau sell on news? Ya, gue realisasikan aja profit nanti tinggal ambil lagi di bawah. Bisa kan? Gitu loh ya. Itu bedanya kalau trader yang nalarnya bekerja. Ya, sistem limbiknya itu sudah dilatih. Sistem ini loh ya. Sistem limbik itu adalah kayak orang bilang alam bawah sadar, sorry. Ya, alam bawah sadar lagi. Ya, pikiran bawah sadar lu ya. Sistem-sistem yang sudah ditanamkan dari sejak sekolah, di keluarga dan lain sebagainya. Itu sistem-sistem itu pasti akan mempengaruhi apa yang terjadi gitu ya. Ya, itu habit-habit lamanya lu lah. Ya, habit-habit kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa sebenarnya dipakai untuk saat ini. Kalau lu punya jurnal, lu tahu itu semua.
Ya, dan makanya kenapa kalau ditanya hari ini Holy Grail untuk trading itu apa? Jurnal lu. Lu tuh harus tahu diri lu itu bagaimana kelakuannya. Ya, pada saat lu tahu bagaimana kelakuannya, bagaimana cara memproteksinya. Ya, di situ ada namanya risk dan money management. Lu jangan masuk ke technical. Ya memang oke ya. Harus ada di technical. Yes, kita harus punya yang namanya sistem. Kita harus punya yang metode, ya kan? Agar kita bisa tahu nih bagaimana cara mengulangi kesuksesan-kesuksesan kita kan. Tetapi harus diingat, sistem kita itu tidak 100% win. Karena itulah makanya butuh risk management. Itu pondasi kita. Lu kebayang nggak gini? Saya kan trading gold ya. Ya, kita paham banget kan kalau di trading gold ada namanya leverage. Ada namanya leverage. Jadi kalau misalnya modal lu kurang, modal lu kecil, maka lu akan kena MC kan. Ya, margin call. Ya, margin call. Bahkan bisa sampai ditutup sama sistem karena uangnya udah nggak cukup. Padahal dia belum kena stop loss. Ya, oke? Ya, karena itulah makanya saya katakan kan, kalau lu modalnya kecil, jangan di forex. Kalau lu modalnya kecil, jangan trading. Di saham pun jangan. Lu lebih baik invest. Kenapa? Karena kalau lu modalnya kecil, bagaimana lu mau bikin risk management? Ya, pertanyaannya, bagaimana lu mau bikin risk management? Oke, gua cuma risk 1%. Ya, begitu lu bikin position sizing, uang 1 juta, lu mau beli apa? Ya, beli 1 2 lot kan? Ya, nggak akan berasa gitu loh. Ya, 1 2 juta lu mendingan lu bawa aja ke forex lah ya. Cuman memang itu butuh mental yang jauh lebih inilah ya. Oke? Jadi kalau modal kecil, lebih baik lu invest. Nggak usah main-main trading. Ya, udah dapat uang yang lumayan, baru lu mulai. Kenapa? Karena kita baru bisa bermain di risk management dan lain sebagainya. Karena itu penting, ya. Nah, next habis itu apa? Psikologinya lu. Karena yang menjalankan ini semua kita, oke? Yang klik buy dan sell itu kita. Yang sering disalahkan siapa? Orang lain kan? Padahal yang buy dan sell itu lu, orang lain yang disalahkan. Coba bayangkan. Jadi yang harus diperbaiki kita. Nah, karena itulah makanya saya mencoba untuk bikin ebook ini. Semoga ya, semua ebook-ebook ini itu bisa ya, menjadi sebuah pegangan lah ya. Walaupun ya eh, teman-teman nggak suka membaca ya kan, ya nggak apa-apa, paksain aja. Karena ini nggak gede kok. Ya udah nggak besar. Psikologi mungkin agak gede ya, 40 eh, 40 halaman lebih ya. Walaupun itu sebenarnya udah saya kecilin. Tadinya 100 halaman lebih. Jadi yang neuroscience itu saya keluarkan karena ya ya udahlah yang penting-penting aja lah ya. Karena kalau lu mau belajar tentang neuroscience untuk trading ya nanti saya taruh dah ebook itu ya. Karena itu ada 140 halaman lebih. Ya 140 halaman. Kalau ada yang mau ya silakan nanti saya taruh aja di situ. Kalau enggak, sebenarnya ini udah cukup. Ya, jadi lu menyadari, sadar ya, sadar bahwa trading itu tidak melulu dengan technical, tetapi trading itu berhubungan dengan kita yang menjalankan eh, rencana lu, yang menjalankan technical yang lu baca itu. Ya kalau lu nya nggak bagus, ya lu nya nggak bagus, eksekusinya juga nggak bagus. Begitu eksekusi nggak bagus, lu nggak bisa ngelihat lagi yang namanya profit konsisten, bla 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 segala. Nggak, itu nonsense lah. Karena eksekusi lu yang nggak pas. Gitu ya, plannya udah oke-oke aja. Eksekusinya yang yang nggak pas gitu ya. Jadi ya udah nanti teman-teman tinggal inilah ya. Linknya nanti kan saya upload ke YouTube ya. Linknya sama kok masih linkit.id Stasio Budi. Ya, ini bayar suka-suka ya. Walaupun memang ini ada minimalnya 20.000, ya lu suka-suka lah. Kalau sama sekalian ini, ternyata ini ada reviewnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman yang sudah pernah baca, ya lu boleh balik lagi nggak kasih ini ya sedikit review sedikit ya buat ini kira-kira berguna apa enggak sih? Itu benar nggak lu merasakan ada something di situ? Ya kasih masukan juga ke saya. Apakah ini ada yang kurang di situ yang perlu saya tambahkan? Ya, nah saya sih berharap adalah ya one day ini bisa jadi buku cetak gitu ya. One day ya, one day ya. Oke, nah minggu depan memang pasti tungguin kan soal teknikal kan. Minggu depan saya mungkin nanti akan ada beberapa video-video pendek ya tentang teknikal yang mungkin saya bisa masukin ke sini nanti minggu depan lah ya. Oke, baik. Nih, udah segini dulu ya, teman-teman ya.
Jadi nggak usah panik, ya, nggak usah panik. Ini adalah kesempatan lu untuk hadir di market dengan harga yang lebih murah pada saham-saham yang memang punya katalis dan data yang lebih bagus ke depannya. Oke? Baik, oke, saya ladenin beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ya. Oke, BBRI, nih, BBRI ya. Ini kalau saya sebenarnya udah bicara BBRI di hari Jumat kemarin ya, videonya juga sudah ada. Teman-teman harus lihat dia break 3.930 ya BBRI ya. Kalau dia belum break itu, lu nggak usah ambil. Ya, nah ini dia kan udah turun lagi nih. Kalau dia udah turun, nah kita tunggu lagi nanti. Ya, tunggu dia membentuk ini ya, dia membentuk apa struktur di bawah situ, ah, baru kita lihat lagi. Ya ini kan saya udah itu kan. Ya orang ada yang bilang oh ini karena dibeli oleh lokal dan lain sebagainya. Secara teknikal ini bisa menjadi petunjuk kita. Ini adalah high sebelumnya. Ya kalau lu lihat struktur, kita pakai 5 candle ya. Saya buang dulu semua ya. Kita pakai metode 5 candle aja. Ini kan adalah candle yang valid kan untuk ini ya. Satu dua di kiri, satu dua di kanan kan. Berarti kan udah valid kan. Jadi untuk trennya itu selesai, dia harus break itu. Nah, dia turun lagi kan. Turun lagi ya lu tunggu lagi candle selanjutnya, high selanjutnya, ya low selanjutnya di bawah. Ya, oke. Nah, secara ini, lu mau lihat divergence apa enggak? Ini sebenarnya udah divergence. Karena makanya saya bilang kalau untuk bank-bank Himbara segala macam, itu kalau lu bilang overvalue, semua sudah overvalue, termasuk BBCA segala macam itu sudah bukan overvalue, undervalue. Semua udah under value. Kalau lu lihat PBV segala macam, ini bahkan sudah PBV di bawah satu kali, ya kan? Nah, sedangkan jadi apa yang membuat dia terus turun? Karena data ke depannya. Oke, price in ke depannya yang kita tidak bisa bilang bahwa dia ke depannya akan bagus. Walaupun udah dikucurin 200 T, T segala macam kan. Ini yang makanya yang kita butuhkan adalah data. Bagaimana dengan NPL-nya setelah dikucurkan? Gitu. Kalau datanya tidak bagus, wis udah bye-bye gitu loh. Ya, itu justru menjadi beban mereka kan. Ya, yang saya bilang dulu kalau saya jadi direktur mah saya balikin. Saya lebih baik enggak. Ya, terus kenapa mereka tetap jalanin juga? Ya karena ya perintah dari atasannya kan. Kalau enggak gue dicopot nih. Saya lebih baik dicopot sih. Daripada tahun depan NPL-nya jelek, copot juga. Ya mungkin dia itulah ya. Ya you know lah. Udah lah ya. Kita nggak ngomong apa-apa ya. NSP ya buat saya NSP CMB itu adalah the next PCA. Jadi kalau dia hijau ya wajar aja. Oke, kemudian oke WiFi. Oke, thank you Pak Suwandi. Ini sudah ya, sudah oke ya. Oh ya udah komen di. Jadi kalau dia udah diumumkan ya sudah. Ini berarti sudah sell on news. Ya ini sudah sell on news. Nah kalau dia sudah sell on news, ini juga TP-nya sudah sebenarnya udah ini ya. Nah, kalau dia udah sell on news, apa yang kita lakukan? Ya, gua akan lihat satu. Ya, ini kan adalah struktur sebelumnya. Ya, dia kan retest kan situ dan dia sudah retest. Ini ya, ini retest. Nah, cuman masalahnya adalah retestnya volume, ya, volume mana volume? Volumenya pasti gede, nah, ya kan? Volumenya pasti gede. Ya, nah volume gede dia masuk ke support ini kan pasti tidak bagus kan. Nah karena itulah makanya kita mau melihat bahwa nanti beberapa hari ke depan, beberapa candle ke depan dia akan mulai mengecil dan ya seenggaknya udah mulai sideways gitu. Ya berarti kan dia udah tes ke support ya atau retest ya retest ke support ya kemudian habis itu momentumnya mengecil. Nah pada saat momentum mengecil, next apa? Pasti akan ada katalis ke depan yang akan di price in oleh market. Ya, jadi lu mesti apa? Kita mesti lihatnya ke depan. Jangan lihat satu candle ini kemudian habis itu oh udah bubar semua. Ya, satu candlenya kalau lu pakai 711 memang iya sudah bubar. Ya udah kelar lah ya berarti kan lu sudah bungkus. Nah next habis itu kita tinggal mencari area masuk yang eh, yang sesuai dengan setup. Sama jangan lupa technical oke, tetapi kita mau lihat market itu akan price in apa ke depannya untuk WiFi. Ya, saya udah share kan ya, dia akan memprice in untuk apa. Ya, clue-nya
Lu lihat dia di Bali. Sama satu lagi di Kalimantan Barat kalau nggak salah. Dia uji coba ngapain? Kayak dia uji coba apa? Nah, cuman ya mungkin mungkin kalau dia kan udah menang, menangnya jadi regional berapa dia? Huh, dia menangnya di regional apa ya? Di regional satu ya. Kalau regional satu kan berarti cuman di ini kan? Sebentar. Nah ini ya regional satu. Ya, regional satu itu berarti Jawa, Papua dan Maluku ya. Ya, benar nggak sih? Mana regional satunya? Dia ada juga di regional ini loh, regional 2. Nih ya, Telematika. Oh enggak. Ya, dia cuma menang di regional satu. Regional 2 dia kalah, regional 3 dia kalah juga. Ya, berarti dia cuma menang di regional satu. Oh, ada nih. Ah, nih ya. Jadi artinya dia cuma akan dapat Jawa, berarti Jawa keseluruhan. Kalimantan dan Kalimantan Tengah dapat, Balinya mana? Nggak ada Bali ya. Ya, tapi di Kalimantan Barat dia dapat. Nah, kemarin dia uji coba. Uji coba apa? Uji coba yang bareng Huawei itu ya di Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Sama Bali kan, cuma Bali ini dia nggak masuk. Bali nggak di situ ya. Artinya ya udahlah ya. Kalau lu lihat regional satu, ini sebenarnya apa ya kita bilang ya lahan basah kan, ya lahan basah. It's good, ya it's good ya. Cuman ya lu mesti juga lihat berapa dia mesti bayar di regional satu. Itu hampir 1 T ya. Tahun pertama 1 T, tahun-tahun selanjutnya itu sekitar 400 M ya. Ya, oke. Nah, jadi dia butuh menggenjot gila-gilaan pelanggannya dia agar dia bisa nutupin ini. Oke. Nah, kalau pelanggan ya udahlah ya, pelanggan berarti kan dia butuh text time kan. Nah, cuman dia ada satu program ya, program ya teman-teman cek itu. Ini yang mungkin yang sedang saya lihat ke depannya. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Nah, ini kesempatan lu untuk buy. Kita ambil weekly ya. Nah, kalau teman-teman lihat weekly, maka teman-teman bisa lihat bahwa oh, ini daerah-daerah sini itu menjadi daerah menarik untuk diambil. Ya, ini. Berarti dia akan turun sampai berapa? 2.500 sampai 2.760-an. Ya, karena ini adalah struktur sebelumnya. Kalau bilang itu supply demand, ya segala macam itu juga daerah situ. Ya, jadi ya ini turun ya, kemudian habis itu terus mengecil. Ini harus mengecil. Ya, kalau dia gede, lu keluar aja. Berarti kan pasti udah something ya, something wrong dengan saham ini. Ya, tetapi kalau dia terus mengecil, ya ini berarti ya ada price in ke depannya. Jadi data itu lu harus pegang. Oke? Data itu harus pegang, jadi udah tinggal price in untuk itu. Turun, ya masih akan turun. Ini berarti akan turun berapa? 50% loh. Benar nggak? Ya, coba lihat dari high sampai ke bawah itu sekitar 30% lebih. Ya, kalau besok ada kesempatan rebound nggak? Ya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Kalau misalnya penurunan segede gini itu biasanya memang akan ada pantulan-pantulan lah ya, akan ada pantulan-pantulan. Nah, tapi saya akan jauh lebih senang ya, dia bisa em, apa tegangannya ini bisa dikecilkan ya. Bagaimana cara kita melihat itu? Lihat aja di mana RSI-nya nih, ya lu aja di RSI ya. Dari RSI-nya, ini kan overbought ya, ini kan overbought ya. Jadi kalau dia turun ya, ini kalau sampai 50 aja, itu sebenarnya udah bagus. Kalau dia bisa turun sampai ke bawah, lebih bagus lagi. Ya, kalau dia turun sampai ke bawah, artinya berarti kan ini masih ada potensi untuk turun lagi kan, ya. Jadi kalau lu bilang rebounds nggak, ya nggak tahu Pak. Ya, tapi kalau lihat dari ini, dari RSI-nya, potensi untuk turunnya gede. Ya, apalagi sekarang hari ini itu turunnya dengan volume yang besar. Ya memang tertahan, ya memang tertahan di struktur sebelumnya. Oke, tetapi dengan volume segini, gua nggak akan nangkap pisau jatuh. Ya, gua akan tunggu dia mengecil, ya mengecil, kemudian dia sideways. Ya nanti dia akan jadi kayak gini. Ini kan adalah daerah kita masuk kemarin kan. Ya, ini money spotnya ya. Ya kalau lu masuk daerah sini, lu harusnya ada lah 50 sekian persen gitu pasti ada. Ya, jadi kalau dia turun begini, ya lu tinggal ini ya, siapin mental, ngeliatin floating profitnya yang mengecil. Ya, ngeliatin floating profitnya mengecil. Kalau enggak ya lu kalau pakai
tujuh sebelas lu harusnya udah keluar ya. Ya, tujuh sebelas udah tinggal keluar, ya tinggal kita ambil lagi ke bawah. Ya, dengan syarat datanya ada ya, data ke depannya kita tahu dia kita mau ngapain lagi. Oke? Oke, next. Ada apa lagi? Ini kan udah ya. Sell news sudah. NSP ISO. NSP support. Coba kita lihat. Sebentar. NISP. Oh, ini udah. Ini harusnya udah jadi daerah buat kita ambil nih ya. Ini udah agak jebol. Sebentar ya. Volume mana? Oke. Ya, volume itu masih tetap kecil kok. Ini adalah daerah-daerah di mana kita bisa mengambilnya. Cuman ini ya, teman-teman harus ingat ya. Dia punya sektoral itu belum support masalahnya. Sektoralnya itu jelas itu semuanya Tiara punya ya untuk perbankan segala macam ya. Ini ini daerah-daerah di mana apa perbankan lebih baik kita nggak lihat dulu ya kita nggak lihat dulu. Ini mungkin ada kesempatan untuk beli lebih murah lagi kali ya. Ini laporan keuangan udah mulai keluar belum? Ya tunggu aja laporan keuangannya ya tunggu laporan keuangannya keluar ya, baru baru kita mulai cicil-cicil ya di situ. Oke, plus ya apa sektoralnya harus sudah mendukung, ya. Oke, dia kalau dia belum mendukung, lebih baik nggak disentuh dulu. Kalau lu mau nambah, Pak, ya lebih baik tunggu laporan keuangan keluar dulu. Ya, supportnya berarti daerah-daerah sekitar 1.300 sampai ke ya 1.300 kurang lebih daerah-daerah situ. Kija, Kija sebenarnya ya masih solid ya. Kemarin kita masih ngelihat apa PSN-nya itu masih 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 ada. Cuman trading plan kita kemarin itu kena stop loss. Kijak ya. Yang akhirnya kita pindah kemana? SSIA ya. SSIA sempat dapat sedikit ya. Terus yang itu yang sering yang komplain-komplain yang mengenai 711 itu loh. Ya kemudian habis ini kan turun banyak kan. Nah, bersyukur nggak lo? Siapa tuh yang kemarin komplain itu? Ya. Nah, ini kan dia akhirnya turun tuh. Ya, apa yang kita mau lakukan? Ya, berarti lu bisa bye-bye lagi ke bawah. Ya, bye-bye lagi di daerah bawah ini nih. Yang siapa tahu dia bisa benar-benar nyentuh daerah yang kita mau ya. 1650, 1450. Mungkin kalau dari sisi katalis, ini jauh lebih ini ya, jauh lebih kuat ya. Apalagi PPB apa PPNBM dan lain sebagainya. Kemudian habis itu Finfast dan BED kan udah akan mulai ya di akhir tahun ini ya. Kemudian habis itu kita lihat PSN Patimban itu tetap ada PSN Patimban ya. Cuman nanti nggak tahu nanti em, apa bagaimana menggerakkan PSN ini kita masih belum tahu. Ya, oke. Kemudian nah, Raja, ya Raja, kalau teman-teman udah keluar, udah berhenti dulu, ya. Kenapa? Karena kita melihatnya itu begini. Apa kemarin itu kan Raja itu kita kaitkan dengan CBRE, kemudian habis itu ekspansinya Simina dan lain sebagainya kan. Ini Raja ya. Jadi apa? Terus habis itu sempat disuspend. Kemudian habis itu dia udah klarifikasi kalau dia tidak ada hubungan segala macam. Nah, jadi ini adalah kesempatan teman-teman tunggu dia turun. Ini kan pasti udah kena 711 kan kemarin ya. Wah, kemarin udah bagus ya kalau dia naik terus mah oke lah ya. Ini kemarin berapa ya? Kalau teman-teman kena 711 saya nggak tahu apa presentasi teman-teman berapa ya, tapi seenggaknya ada 70 sekian persen juga dapat lah. Ya, jadi apa yang lu lakukan ya lu tunggu dia pullback. Ya, tunggu dia pullback, kelar dulu ya. Nanti laporan keuangan juga pasti akan keluar. Nah, kita akan lihat laporan keuangannya seperti apa. Secara story sebenarnya dia cukup solid karena ekspansi yang dia lakukan ya. Lu lihat Mina, lu lihat Gesco, lu lihat Ratu ya, em, apalagi ya. Em, Kalau CBRE sudah nggak ada hubungan, berarti kan kita nggak usah lihat lagi itu. Ya, tapi ya dari grupnya dia itu masih cukup solid. Ya, jadi datanya masih cukup oke gitu. Ya,
Oke, sektor retail, sektor retail itu kita mau bahas apa ya? Kemarin itu kita ngelihatnya apa ya? Kayaknya masih belum terlalu ini ya. Paling yang mungkin ada katalisnya, cuman habis itu memble sama sekali ya. Itu adalah MAPI. Ya, katalisnya itu memang ada di situ. Kemudian habis itu nggak ngapa-ngapain lagi ya. Karena mau diakuisisi kan. Kemudian habis itu nggak ngapa-ngapain di sini. MAPI terus habis itu era. Nah, untuk era ini kan dia ekspansinya gila-gilaan ya. Ekspansinya terus ekspansi kan. Dan dia udah masuk di area bayi kita nih. Ya, saya buang-buang dulu. Nih, kita udah masuk di area bayi kita nih sebenarnya. Ya, nih, nih. Ya, ini sebenarnya udah kalau lu lihat dari setup, kita sebenarnya udah bisa buy. Dan kalau kita lihat dari ini, kalau memang sektor retail punya peluang, ini harusnya ideal banget untuk kita lakukan pembelian untuk si era. Ini kalau untuk ya retail ya. Yang lain sih saya belum lihatnya. Kemudian kalau PPN-nya itu memang mau dikurangin segala macam, era itu masih punya kesempatan. Lu lihat ya, Xpeng itu punya dia loh. Xpeng, mau mobil Xpeng ya. Xpeng itu mobil cukup premium di Cina. Ya, itu punya dia. Walaupun kita nggak tahu apakah nanti akan diproduksi Indonesia apa enggak, itu punya era. Kemudian habis itu yang lain-lain juga teman-teman bisa 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 cek lah ya era ya. Canggih. Terus habis itu dia cukup banyak ekspansinya kalau menurut saya ya. Jadi kalau lu mau lihat retail dan memang daya belinya akan naik, ini era itu apa jauh bisa lebih dilihat dibandingkan dengan retail-retail yang lain. Ya, oke, kita lihat S misalnya. S, ya, apa yang kita lihat dari S? Ini kalau lihat dari S ya, S ini pakai weekly aja lah ya. Teman-teman bisa lihat ya S ya. Ini kan adalah low-nya dia. Ya, ini yang terdekat ya. Low ada satu lagi di belakang situ. Tapi kita lihat yang low yang paling dekat. Nah, kita masuknya dari mana? Ya, ini kan katanya ada volume dan lain sebagainya. Teman-teman nggak bisa masuk. Yang teman-teman bisa masuk itu adalah cek struktur terdekatnya. Ya, struktur terdekatnya. Teman-teman mungkin pasti akan lihatnya di sini. Ya, untuk change of character kan. Ini weekly ya. Kita lihat daily deh. Nah, siapa tahu bisa duluan ya. Di weekly-nya itu belum terjadi. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini. Nah, di sini. Ini adalah struktur terdekatnya. Kalau teman-teman bilang dia akan breakout, maka breakoutnya 440. Tapi ini minor. Oke? Ini minor. Cuanya itu minor sekali. Ya kalau lu masuk, ya mungkin agak agresif. Agak agresif. Bukan agak lagi. Ini agresif sekali kalau teman-teman masuk di daerah 440. Ya, berarti change of karakternya minor. Saya mungkin akan jauh lebih melihat sektor retail ini di weekly-nya, di weekly ya. Jadi kalau saya mau ambil weekly, maka kita lihat struktur paling dekatnya di mana? Di sini. Nih, di 494. Ya, kecuali nanti dia bikin struktur di bawah ya. Nah, kalau dia udah bikin struktur di bawah, mungkin 494 itu bisa kita lihat, kita abaikan, kita lihat yang di bawah. Karena biar lebih dekat kan, ya. Ya, kenapa saya ambil weekly? Karena trendnya itu kan belum mulai ya. Trendnya belum mulai, teman-teman bisa lihat ini daily. Ya kan trendnya belum mulai sama sekali, kan ini masih downtrend ya. Ya kan trendnya belum mulai. Karena itulah makanya untuk amannya daripada kita terlalu agresif di daily, lebih baik teman-teman ambil di di weekly, kemudian habis itu lihat strukturnya. Ya, tahu ya struktur ya, pakai metode 5 candle aja udah. Nah, kalau lu lihat metode 5 candle, maka struktur yang paling dekatnya itu ada di 494. Ya, jadi artinya kalau gue mau ikut si Ace, gue akan tunggu dia break 494. Kecuali di bawah itu dia udah bikin struktur. Ya, mungkin dia akan naik di sini, kemudian habis turun ya. Nah, kan ini berarti dia akan ada struktur kan di sini kan. Nah, habis itu dia break. Nah, mungkin gue akan ambil dari situ. Gitu ya. Kalau enggak, ya, untuk saat ini, ya 494 yang gue akan perhatikan daripada di daerah bawah. Ya, kenapa begitu? Karena dia masih downtrend.
Ya, dia masih downtrend. Jadi ya kita nggak bisa bilang dia sudah akan berubah trend ya. Oke, nah kedua, mumpung menunggu itu, lu cek, sini ngapain? Kedepannya itu akan terjadi apa dan lain sebagainya. Ya kalau dia udah punya, kita udah punya gambaran nih ke depannya, berarti kan ada sesuatu yang akan diprice. Makanya dia akan merubah, ya akan berubah strukturnya, akan berubah dari downtrend menjadi uptrend. Kalau enggak. Oke, ya. Mapa, mapinya nggak ngapa-ngapain ya, mapa. Oke, kita lihat mapa. Ini masih weekly ya. Jadinya udah pasti downtrend. Nah, apa yang kita lihat di weekly? Kalau lu cari strukturnya, maka lu akan ketemu di sini. Ya, lu akan ketemu di situ. Ya, kenapa ketemu di situ? Nanti lu cek ya, cek ulang ya soal struktur ya. Ya, lu akan ketemu ini, lihat dua dua ya. Nah, itu di sini. Nah, 710 yang mau kita tunggu. Lu kalau lihat daily, mungkin dia udah berubah. Oh, ya udah kan? Ya, ini udah breakout nih. Tapi minor masalahnya. Nih, mapa nih. Ya, dia udah breakout betul. Ya, tapi minor. Lu ikut. Ya, gue sih nggak tahu berani sih ya. Apalagi mapa ya, gue yang kita tahu kan MAPI yang diakuisisi ya. Apakah mapa ikutan? Ya harusnya sih ikutan ya, karena ini kupon-kuponnya kan ya. Ya, nah teman-teman cek ya. Kalau di minornya, oke ya minornya. Kalau lu agresif banget, ya lu bisa ikut. Tetapi saya akan cenderung melihat ke weekly karena secara sektoral itu memang tidak belum bergerak sama sekali. Retail, sebentar. Non cyclical mana? Cyclical maksudnya. Nih, ya. Ini kenaikan, teman-teman tahu ya, ini kenaikannya kan karena beberapa ini ya, beberapa ini ya. Tetapi kalau lu lihat dari ini, cyclicalnya ini trend, di ininya ya, di sektoralnya ya, ini sudah break ya, sudah break. Jadi ada potensi untuk dia turun ya, cuman memang penolakannya gede ya, penolakannya gede. Jadi ya tinggal tinggal kita lihat lah. Sektoralnya mungkin mensupport ya. Tetapi untuk ininya, untuk em, untuk teknikalnya di daily-nya mapa oke ya, mapa oke. Tetapi di weekly-nya no. Oke? Weekly-nya no. Jadi saya akan jauh lebih menunggu ya, menunggu sampai 710-nya di break. Kecuali dia ada struktur yang terbentuk di bawahnya. Kalau dia ada struktur sudah terbentuk di bawahnya, oke. Ya. Kalau enggak, ya udah berarti 710 yang kita lihat sama kayak S. Nah, jangan depend on technical talk ya. Jadi cari datanya. Kalau datanya oke, ya udah ikut. Kalau datanya tidak oke, apa yang mau price in ke depannya? Gitu ya. WiFi sudah kita bahas, Pak. Betul, kita tahu dia sudah menang, Pak. Isat hari ini kenapa ya? Karena menang kan? Ada Isatnya di situ. Oh, Isat nggak ada ya. Isat mundur ya. Yang ada cuma tinggal di SSA sama Telkom ya. Yang menang itu jadi Telkom. Telkom menang di mana? Telkom nggak menang loh. Oh, kasihan juga ya. Ya, regional satu dimenangkan WiFi, regional 2 dimenangkan DSSA, regional 3 DSSA juga. Telkom nggak menang. Ya, ini nggak tahu akhir-akhir ini si Telkomnya kenapa ya. Jadi DSSA itu menang dua, dua regional, WiFi itu menang regional satu. Kelihatannya ini sudah inilah ya, sudah diatur lah ya. Karena ini lahan basahnya ada di adik, ya yang kurang basah itu ada di tempat lain ya. Iya, udahlah. Ya cukup lah ya. Oke, untuk yang lain ya teman-teman ya, buat pertanyaan-pertanyaan lain ya, saya mungkin kita alihkan ke hari Jumat aja ya teman-teman ya. Ya, Toba nggak tahu lah ya. Ya, kita lihat di hari lain aja Pak. Ya, Humi juga sama ya. Kita akan lihat di Jumat aja ya. Nanti teman-teman tinggal yang nggak bisa ikut ke Zoom, tinggal tanya ke tele aja ya. Oke, teman-teman. Saya mungkin
harus mengakhirinya hari ini ya sampai di sini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi yang pasti adalah eh, indeks kita itu tidak kenapa-napa. Ya, indeks kita kenapa-napa kalau dia koreksi itu sehat, kalau dia bisa tutupin gap akan lebih baik. Jadi ya teman-teman tinggal fokus aja ke portofolio masing-masing. Kalau memang dia kena trailing stop, keluar aja dulu nggak apa-apa. Selalu akan ada kesempatan. Memang agak sulit aja mencari kesempatan untuk masuk, tapi selalu akan ada kesempatan di market. Jadi nggak usah pusingin. Ya ada untung bungkus. Ya kalau memang dia udah kena memang aturan-aturannya kita bungkus ya eh, apa selebihnya gampang kok. Cari 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 area masuk itu sebenarnya mudah ya. Yang sulit itu adalah bagaimana kita bisa eh, apa membuat modal kita itu apa profit kita itu nggak tergerus kemudian habis-habisan gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya ini ya e-booknya kalau memang teman berkenan, teman-teman bisa baca ya. Moga-moga itu bisa menjadi sebuah panduan lah ya atau sebuah pondasi. Ya, lu lihat market itu ke depannya itu lebih baik apa tidak ya. Nanti saya akan share di YouTube biar teman-teman nanti bisa ini ya, tinggal putusin aja sendiri ya. Oke? Oke, baik teman-teman, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu hari Jumat mendatang ya. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.